Oke, selamat datang di Ilham FT Auto ya. Sesuai judul, kali ini saya ingin review mobil. Memang mobil ini itu kalau dilihat dari bentuknya itu memang ya, mobil ini memang cocoknya pakai supir. Tapi di zaman dulu, sebenarnya sih kalau yang ini kanan mobil ini kan tahun 2007. Tapi dengan harga yang bisa dibilang kalian beli LCGC gitu. Tapi kalau kalian ingin mewah-mewah, dengan harga 200 juta ini kalian bisa beli mobil yang bisa istilahnya kalian bisa buat gaya pakai supir gitu kalau pengen juga ngasih pribadi, dan dengan kemewahan yang ada di zaman sekarang juga masih bisa ngikut. Ini jujur sih, ini sumpah keren banget sih mobilnya. Oke, kita akan review ya mobil Toyota Alphard. Ini adalah tipe yang paling tinggi ya, tapi ini adalah yang tahun 2007 ya. Keren keren. Oke, sekarang kita ke bagian depannya si Toyota Alphard yang tahun 2007. Memang bisa dibilang ini agak semi-semi facelift ya untuk yang 2007 ini ya, karena memang bentuk grillnya sudah lain ya, sudah beda dan udah lebih bagus ya daripada yang awal-awal dia keluar. Untuk lampu masa depan dia sudah ada HID-nya di sini, dia ada lampu sen di sini, sisanya masih lampu bohlam semua ya. Dan di bawahnya juga ada fog lamp-nya. Dia ada sensor parkir juga tuh di corner. Dia tetap ada wipernya juga dua ya. Dan ini memang kalau dilihat bentuknya memang Alphard itu benar-benar buat kasta mobil ini adalah mobil yang sangat tertinggi ya di kelasnya di awal-awal mobil ini keluar ya. Dan memang mobil ini awal-awal keluar juga datangnya secara CBU ya, bukan kita CKD di sini. Oke, sekarang kita di bagian sampingnya mobil ini ya, mobil si Toyota Alphard yang tahun 2007. Memang bisa dibilang ini udah nggak ori ya, karena dari peleknya udah ketahuan ya, nggak ori, ini udah dimodif peleknya. Jadi udah lebih ganteng. Walaupun ini mobil yang lebih cocok pakai super, tapi ini lebih ganteng. Dan untuk di sini dia handle dia sudah chrome dan dia ada tombolnya di sini. Walaupun memang mobil ini dia belum keyless, masih kunci begini, tapi udah keren loh. Dan harusnya ngunci sih. Coba kalau kita kunci dulu. Nah kan kunci tuh. Begini kan. Coba kita buka gini. Ya belum bisa sih. Ini kayak cuma model-modelan doang sih. Karena aslinya memang mobil ini kan juga belum keyless ya seperti ini ya. Masih kunci kontak yang biasa. Tapi bagusnya dia ada tombol ininya ya. Tombol buat buka pintu sampingnya ini kanan kiri. Jadi kita kalau mau orang duluan masuk, misalnya kita lagi bawa anak kita biar masuk duluan ke mobil, kita tinggal buka dari sini aja. Ini buat pintu sebelah kanan, ini buat pintu sebelah kiri gitu. Jadi udah mewah ya. Dan untuk di sini dia ada set body moldingnya di sini ya. Dia pilarnya juga sudah berwarna hitam ya di pintu, tapi untuk pintu mobil Alphard ini memang ini gede banget ya. Dia juga warna hitam di sini. Dia untuk kacanya di sini dia ada antena ya, kayak defogger gitu harusnya nih. Tapi nggak kelihatan nih karena warna kacanya gelap banget. Tapi memang sangat keren ya mobil ini ya. Bentuknya sampingnya ini si Toyota. Oke, sekarang kita berada di bagian belakangnya si Toyota Alphard ya. Tahun 2007. Dan dia di sini lampunya memang masih menggunakan bohlam semua ya. Ini lampu mundurnya dia ada di sebelah sini posisinya. Dan ini karena kan kayak awal-awal tahun 2004 ya, tapi memang sampai sekarang dari bentuknya ini si Alphard ini memang masih bagus ya, bentuknya masih oke dan nggak bosenin gitu, maksudnya nggak kayak zaman dulu banget. Jadi benar-benar masih kayak mobil zaman now gitu, keren ya. Walaupun memang kalau yang untuk mobil yang tahun 2007 memang plat nomornya agak sedikit maksa ya, karena memang desainnya memang belum ngikutin yang tahun-tahun di atas 2012 ya. Dan dia ada kamera parkirnya di situ ya. Dan logo Toyota untuk chrome-nya. Tapi untuk merek-mereknya semuanya udah dihilangin, jadi udah lebih bersih. Tapi dia nggak ada sensor parkir ya, cuma ada corner doang ya di pojok kanan dan kiri. Dia kacanya sudah defogger, dia ada wiper. Nah
Kalau yang di atas 2007 mobil ini dia sudah wipernya pindah ke sini ya, di atas sini. Jadi udah lebih kayak nggak ada wiper, tapi wipernya pindah ke atas. Dan kalau yang ini dia sudah ada spoiler juga ya kalau untuk Alphard ya, dan ada HiMo stop lampnya juga di situ. Jadi udah cukup keren dan cukup mantap. Dan karena mobil CBU nih ada ciri khasnya nih, ini adalah ketahuan dia mobil ini adalah mobil importir ya, bukan mobil CKD yang diproduksi di negara kita ini. Nah, untuk pelek yang digunakan mobil ini memang bukan orinya, karena pelek orinya dia ini nggak seperti ini ya, si Alphard ini ya. Dengan ukuran profil bannya itu adalah 235 50 ring 18 ya. Ring 18, tapi dengan pelek kayak gini jadi nggak kelihatan mobil sopir ya. Warna hitam seperti ini ya, palang bintang begini, 5 baut. Untuk rem belakang mobil ini sudah menggunakan rem cakram ya. Tuh, kelihatan nggak? Dan untuk rem depan jelas ya pasti ya, sudah rem cakram juga. Nah, ini dia kita ke ruangan mesinnya si mobil Toyota Alphard tahun 2007 ya. Mesinnya itu si Alphard ini memang sama dengan mesin yang digunakan di Toyota Camry. Ruangannya memang cukup bagus ya. Dan walaupun Alphard ini moncongnya nggak terlalu besar, tapi dia mesinnya tuh memang mobil ini tidak taruh di bawah kayak mobil-mobil van-van lainnya. Dia benar-benar mesinnya ada di sini, tapi dia memang agak menjorok ke dalam ya. Tapi tetap ya, jadi kelihatannya kayak kelihatan kecil tapi dalamnya luas, bagus. Dan dia ada peredamnya juga di sini ya. Walaupun memang dia kalau yang ini dia belum pegas. Kita langsung nyalain aja yuk mobilnya yuk. Langsung nyalain aja mobilnya. Masih alarm biasa ya, masih sama kayak mobil pada umumnya. Dan ciri khas mobil zaman dulu ini ya mewahnya mewah tahun 2007 nih. Ini udah mewah loh kayak gini bentuknya ya. Dengan kayak gini tuh udah mewah. Udah keren lah. Dan kita tutup pintunya. Ini udah cukup mewah ya di tahun-tahun 2007. Sampai sekarang sih masih mewah juga ya, walaupun masih udah full jarum. Tapi dia memang untuk kilometernya dia udah 128.000 lebih ya. Berarti dulu mobil ini bisa dibilang sih sering jalan juga. Tapi ya nggak terlalu sering jalan juga, buktinya tuh awet sih kalau 2007 mah ya. Oke, masih normal lah kilometernya. Dan untuk di sini ada airbagnya di setir palang 4 seperti ini. Ada tombol-tombolnya juga ya, tombol-tombolnya juga yang masuk ke nyambung ke audio ini kalau nggak salah. Nyambung ke audio ini atau enggak deh, ini karena audionya kayak udah diganti ya, udah di upgrade ya. Karena kalau mobil Alphard itu untuk audionya tuh dia itu memang ya bukan aslinya ya, dia hanya bukan aslinya, maksudnya kalau aslinya dia itu adalah bahasa Jepang. Karena Alphard ini, mobil ini adalah mobil CBU ya, jarang mobil ini diproduksi sendiri di negara kita nih, jarang. Dan dia ada door lock ya di sini, ada window lock juga. Dan power window semuanya sudah all auto ya sampai belakang, jadi udah otomatis. Ada wood panelnya di sini dengan warna abu-abu, ada lapisan kulit, dan dia ada ban bulldru di sini. Handle model chrome ya. Dan di bawahnya lagi ada cup holder, door pocketnya cukup gede ya di sini, speaker juga di sini. Dan dia di sini ada apa? Kayak traction control. Dan dia ini buat buka pintu kanan kiri ya. Ini hiasan. Spionnya sudah electric retract. Dan dia electric mirror juga di sini, tapi dia nggak bisa dibuka di sininya ya. Dia ada lubang AC di sini. Ini saklar ya, sudah terintegrasi dengan fog lamp. Ini buat Bluetooth telepon ini, dan ini kayak buat sensor sini. Bluetooth itu jadi buat omong dua arah, keren banget ya. Udah di tahun 2007 udah mewah, dan dilapisi juga dengan wood panel ya di sini ya, keren. Dan dia ada tweeter juga di pintunya. Walaupun dia kepentul dengan pilar A di sini. Dan dia di sini ada hand grip model fix buat pegangan, karena mobil ini memang cukup tinggi ya dari sini. Dan dia di sini ke atasnya ada sun visor, ada kaca ya. Tapi ini ada lampunya nih. Tapi sorry ya, mati. Ini bisa kalian betulin sih, murah kok. Dan di sini juga ada tempat buat naruh barang di atas sebelah sini. Dan untuk spion tengahnya sudah dynamic view, dan ini buat naruh card holder.
Dan di sini ada tempat kacamata ya. Dan dia di sini ada lampu baca. Kalau buat pintu di sini ya. Dan dia di sini ada moonroofnya ya. Tapi dia ini nggak bisa kebuka ya. Dia karena bukan sunroof, jadi hanya moonroof saja. Kalau di bagian depan ya, coba nanti kalau di bagian tengah dia moonroof juga apa enggak. Dan di sini dia sun visor ada kaca ya. Dia ada lampunya, tuh kan lampunya nyala kan. Dan dia hand grip sebelah kiri ada atas dengan body retract, yang depannya baru fix karena buat naik juga, yang mobilnya cukup tinggi. Seatbelt sudah kayak adjuster, headrestnya sudah adjustable, dan mobil ini dia sudah ada armrestnya ya. Nih kalau bangku sebelah kiri ada di sebelah kanan, bangku sebelah kanan ada di sebelah kiri. Dan untuk ini, nah ini kayaknya sih ini buat apa ya? Buat bagasi nih kayaknya sih. Tapi jangan ya, karena itu lagi nggak bisa buka karena itu udah dempet batang mobil, jadi nggak usah buka-buka pencet ini, takutnya salah-salah kebuka bahaya. Dan dia di sini ada tempat penyimpanan ya, tuh. Dan dia dalamnya lagi luasnya ya, nggak ada apa-apa lagi sih, nggak ada outletnya, tapi oke lah. Dan di sini dia ada buat kayak meja, keren banget ya. Ini kalau mau balikin lagi tinggal pencet ini, nutup. Dan dia di sini rata ya, karena ya dia kan pakai handbrake gitu ya tuh. Sorry kaki saya gede banget. Tadi pakai handbrake gitu ya. Nah, kelihatan nggak sini tuh. Nah seperti itu ya. Dan transmisinya juga masih yang konvensional ya. Jadi masih halus tuh. Kalau kita langsung ke mundur, dia udah terhubung ke kamera parkir yang ada di sini. AC-nya dual zone belum ya? Kayaknya sih belum dual zone ya. Kalau untuk AC-nya dia masih yang single zone, tapi udah bisa diatur ya posisinya, semuanya lengkap. Dan di sini ada indikator buat apa ya, penumpang ya kalau nggak pakai seat belt. Di sini buat lampu ruang tengah tuh. Tuh lampunya semuanya nyala ya. Kalau kita pencet mati. Dan di sini dia ada lampu hazard. Di sini ada tempat penyimpanan dan ada asbaknya, ada soket lighter juga di sini. Dan di sini tempat penyimpanan tuh. Apalagi ya. Dan di sini ada laci ya di atasnya. Ini bisa jadi cool box kalau nggak salah nih. Dan di sini dia juga ada tempat penyimpanan lagi. Nah kan, dengan harga 200 juta ini ngeliat mobil kayak gini aja ini udah jujur udah mewah ya. Udah mewah dan keren. Tapi memang sih kalau kalian mobil ini memang ciri khasnya adalah mobil yang dipakai supir ya. Tapi dengan posisi saya ini jujur nyetirnya kayaknya juga enak juga ya, nyetir sendiri mobil ini ya. Walaupun memang bongsor sih mobil ini ya. Kalau dari luar memang jelas bongsor banget. Dan di bawahnya lagi nih ada tempat penyimpanan tuh, gede banget. Di sini ada lagi cup holder. Terus seperti itu. Tempat penyimpanannya cukup banyak ya si Alphard ini ya. Memang kalau untuk bangku mobil ini dia belum elektrik, masih yang manual. Kecuali yang 2007 ke atas, oke itu udah banyaknya elektrik ya. Walaupun memang masih facelift tapi itu udah elektrik, udah banyak teknologi yang udah lebih modern. Tuh. Dengan harga 200 juta nih mobil masih mulus banget sih ini mobilnya. Dan ini bisa diatur. Ya. Lampunya kayaknya terang nggak ya? Masih terang bos. Mobil tahun 2007 tapi berasa kayak mobil tahun 2012. Oke. Kita langsung duduk ke belakang. Ke belakang kalian nggak perlu yang namanya apa ya, narik dorong gitu ya. Dia kalau kita buka begini dia udah otomatis buka loh. Dan bisa ditekan juga ya di tombol sini ya. Nah dia naiknya begini, ada pegangannya juga. Dan ini jujur sangat enak sekali ya. Dengan posisi nyetir saya,
Ini sangat lega sekali ya. Sangat lega sekali. Dan di sini dia ada buat apa ya? Nah, buat ngecas tuh. Ini colokan yang ini. Ini colokan dulu masih mewah ya, colok-colokan begini ya. Nah, ini dia adalah buat yang terhubung ke layar yang di sini. Nah, buat layar yang di sini, dan ini powernya di sini. Nah, seperti ini. Jadi nyambungnya ini dari sini nih. Dan di sini ada tempat penyimpanan juga tuh, cup holder. Keren. Nah, ini layarnya di sini semua ya. Volumenya di set sampai 95, cok. Nah, ini kalau kita mau beralih ke TV ya. Ini buat audio video. TV ya begini ya, seperti ini ya. Ini biasanya buat langsung nonton video sih lebih enak. Nah, dia ada lampunya juga di sini. Lampunya ini nyalain di mana ya? Maksudnya bisa nyalain lampunya nih. Dan di sini dia ada AC-nya, bisa diatur ya. Diatur ininya nih, diatur apa? Diatur suhunya di sini. Sampai buat baris ketiga ya, bisa diatur semua. Tuh, seperti itu ya. Nanti nggak usah ke baris belakang ya. Tapi enak di baris belakang itu lampunya bisa mati nyala ya, bisa dihidupkan, bisa dimatikan. Dan ada hand gripnya juga, ada hooknya juga ya. Di sebelah ini juga ada lampunya juga. Dan di sini dia ada tombol ini, sunroof tahun 2007 loh. Gila, udah pakai sunroof untuk sebuah Alphard ya. Terus pakai sunroof, dan kita tutup ya di sini. Pintunya juga kita tutup aja. Nah, ini bisa dibilang di tahun 2007 nih kalian udah mendapatkan kemewahan yang cukup hakiki ya. Dan dia ada door pocketnya di sini, ada cup holder juga di situ, power window auto. Dan memang ini kelihatan memang kaca kayak nggak bisa dibuka ya, tapi kalau Alphard tuh bagusnya dia bisa dibuka. Jadi nggak kayak dulu si Vaneo ya. Kalau Vaneo, bukan Vaneo sih, apa? Viano deh. Itu dia nggak bisa dibuka. Jadi ya ini bagus sih, bisa dibuka, jadi masih enak tuh buka ya. Nah, dia masih kayak ngikutin kaca, kayak kaca biasa. Dan di sini speakernya dia ada di sini. Tapi dengan harga 200 juta ini kalian sudah mendapatkan kemewahan yang sangat benar-benar nggak didapatkan di mobil 200 juta sekarang loh. Side pocket ya. Dan ini rata banget. Dan ini kalau mau ke baris ketiga nih memang sangat enak sih, tinggal ke belakang doang nih, sangat nyaman. Dan seperti ini ya. Coba kita lihat bagasinya. Nah, bagasinya dia seperti ini ya. Dan dia untuk bangku belakang ini kalau kita bisa recline-nya itu sampai gesernya itu bisa sampai ke mentok di situ ya, paling pojok. Dan tuh bagasinya masih cukup lega ya, tapi sedikit memaksakan ya. Dan ini seat beltnya model fix ya. Model fix, dan dia di sini dia ada tempat penyimpanan ya. Buat timbangan toolkit nih. Nah. Dan dia ada lampu bagasinya di situ ya. Dan ini kalau buat mobil ini kayak ban cadangannya ada di sini, atau enggak di yang saya injek ini nih. Nih, ban cadangan mobil Alphard tuh biasanya ada di sini. Kalau nggak salah sih. Jujur aja nih, dengan tinggi saya yang segini aja, mobil ini masih kelihatan gede banget dan nggak sempit. Kalau buat sebuah Alphard ya. Tapi kalau ini Serena atau enggak apa ya, Foxy mah nggak butuh gede, ini mah kecil sebulan lagi. Tapi keren sih, masih mewah. Dengan harga 200 juta kalian nggak nyesel deh beli mobil ini. Walaupun memang mobil ini masih 2 airbag ya, dia belum ada lebih dari 2 airbag ya. Untuk airbagnya cuma hanya di setir dan sebelah kiri. Oke. Nah, kalian kalau mau lihat langsung mobil ini, yang bisa dibilang kalau dari samping, depan, semua belakangnya
Dan bagasi tadi maaf ya, saya nggak bisa buka bagasi karena memang belakangnya tadi sempit banget ya, sempit karena ada mobil, jadi nggak bisa kebuka bagasinya. Jadi tapi tenang, kalau mobil Alphard ini memang bagasi ini sangat lega sekali dan sangat luas. Jadi oke, dan kalian nggak nyesel deh beli mobil ini, apalagi mobilnya langsung bisa lihat langsung mobilnya itu sama dengan yang digambar ya. Jadi saya nggak melebihkan dan nggak membohong-bohongkan gitu. Jadi benar-benar sama semua, persis. Oke, dengan harga 200 juta kalian bisa membawa pulang Alphard ini ya. Tapi kalian masih bisa boleh nego lagi sih, dari 100 lagi, dari 200 juta itu kalian bisa nego lagi ya. Dan memang untuk pajak Alphard ya cukup tinggi ya harganya, masih di atas 2 juta lah untuk Alphard ya, walaupun ini tahun 2007 ya. Jadi masih cukup tinggi dan masih cukup gede ya pajaknya ya. Namanya juga pajak mobil mewah kan, beda kan, tetap hitungan dulu kan tetap masih hitungan mobil mewah ya. Oke, jangan lupa like video saya ini dan jangan lupa subscribe channel saya ini di Ilham FT Auto. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa follow juga Instagram saya di Ilham FT Auto ID, dan di yang penjual mobil ini ya di IEV Auto Sales itu di follow juga Instagramnya. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.